anak-anak semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi bersama dengan Bu Delvi. Hari ini Bu Delvi akan bercerita tentang kisah penciptaan. Siapa yang sudah pernah dengar cerita kisah penciptaan? Pasti ada yang sudah pernah dan ada yang belum pernah mendengarkan cerita tentang kisah penciptaan. Nah, hari ini Bu Delvi akan bercerita. Bu Delvi berharap bahwa anak-anak semuanya bisa mendengarkan dengan baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sebelum Allah menciptakan banyak hal di bumi, Allah menciptakan terlebih dahulu langit dan bumi. Setelah itu, pada hari yang pertama, Allah melihat-lihat di bumi ini gelap sekali. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kemudian Allah menjadikan terang dan gelap. Terang kita kenal dengan pagi hari dan gelap kita kenal dengan malam hari. Nah, itu kisah penciptaan di hari yang pertama. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Kemudian Allah menamakan cakrawala itu langit. Nah, itu kisah penciptaan di hari kedua. Di hari ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan. Jadi Allah berfirman, biarlah air berkumpul dengan air sehingga terlihat yang kering. Jadi Allah mengumpulkan semua yang basah menjadi satu disebut dengan laut. Kemudian muncullah daratan. Setelah pisah daratan dan lautan, Allah berfirman, biarlah semua tumbuh-tumbuhan itu tumbuh memenuhi setiap daratan yang ada. Jadi pada hari yang ketiga Allah menciptakan daratan, lautan dan juga semua tumbuh-tumbuhan. Nah, pada hari yang keempat Allah menciptakan dua benda penerang yang besar untuk menguasai malam dan juga menguasai siang. Yang menguasai siang dinamakan matahari, yang menguasai malam dinamakan bulan. Allah juga menciptakan bintang sebagai benda penerang di malam hari. Nah, pada hari yang kelima Allah berfirman, biarlah laut itu dipenuhi oleh binatang-binatang yang bisa berenang, binatang-binatang yang bisa merayap di dalam air, dan biarlah binatang-binatang itu berkembang biak memenuhi air atau lautan. Kemudian Allah juga berfirman, biarlah langit dipenuhi dengan burung-burung. Allah berfirman dan terciptalah burung-burung. Burung-burung berterbangan di udara, ikan-ikan dan semua binatang yang bisa berenang di dalam air. Nah, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan binatang di darat. Siapa yang tahu binatang di darat itu ada apa saja? Nah, betul. Jadi Allah menciptakan binatang di darat itu pada hari yang ke-6. Selain menciptakan binatang yang di darat, pada hari yang ke-6 Allah juga menciptakan sesuatu yang sangat istimewa. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari tanah. Allah menghembuskan nafasnya sendiri ke dalam bentukan tanah yang ada, sehingga manusia yang diciptakan itu bisa bernafas dan bisa hidup. Nah, jadi selama 6 hari Allah menciptakan ada terang dan gelap, ada cakrawala pada hari yang kedua, dan pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang di air dan juga binatang di udara. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan binatang di darat dan juga Allah menciptakan manusia.
Jadi manusia itu spesial karena diciptakan menggunakan tangan Tuhan sendiri. Kalau pada kisah penciptaan yang lain, Allah hanya berfirman, Allah hanya berkata, maka semua yang dikatakan Allah itu terjadi. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyentuh, Allah membentuk, dan Allah memberikan nafas, menghembuskan nafas kepada manusia sehingga manusia bisa hidup. Dan Allah memberikan pesan kepada manusia untuk menjaga dan merawat setiap ciptaan yang ada. Bu Delvi berharap bahwa teman-teman bisa mengingat ya. Demikian cerita dari Bu Delvi. Selamat belajar di rumah teman-teman. Sampai jumpa.